Lahir di Malang pada 4 Juni 1970, Profesor Dr. Daniel Ginting, SSMPD, adalah seorang akademisi yang memiliki energi besar. Beliau selalu ingin menularkan energinya kepada mahasiswa dan rekan-rekan sesama pendidik. Daniel kecil adalah penggemar badminton yang sangat serius. Hobi yang ia tekuni ini sempat membawanya menjadi juara 1 di kelurahan samaan. Namun, perihal nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan ketekunan, Ginting kecil tidak mendapatkannya dari badminton. Beliau mewarisi nilai-nilai ini dari mendiang ayahnya, Profesor Dr. Eliezer Ginting, guru besar bidang peternakan di Universitas Brawijaya. Saya masih ingat bagaimana ayah saya belajar sampai dini hari waktu itu saat beliau akan menempuh ujian disertasi dengan selembar handuk yang beliau tempelkan di atas kepalanya. Nah, dari sini kemudian saya melihat bahwa ini adalah sebuah dedikasi beliau terhadap pendidikan ya, dan sekaligus memberikan contoh betapa pentingnya komitmen dan tekad di dalam mencapai sebuah tujuan. Hal ini turut membentuk pribadi Pak Ginting dan memberinya energi menempuh pendidikannya di tingkat sarjana hingga pada akhirnya mencapai puncak gelar akademik. Perjalanan akademik Pak Ginting sempat diwarnai tantangan. Dalam menempuh perjalanan studi S2-nya di Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Malang, ia sempat menghadapi masalah. Demi menutup biaya kuliah secara mandiri, Pak Ginting memutuskan untuk merangkul kesempatan-kesempatan baru yang tidak pernah ia alami sebelumnya, di mana salah satunya adalah dengan menjadi musisi. Untungnya, dengan tekad kuatnya, Pak Ginting berhasil menyelesaikan pendidikan S2 sebagai mahasiswa pertama di angkatannya yang meraih gelar magister. Dari pengalaman ini, dia belajar tentang pentingnya keterampilan hidup dan keberanian selain kemampuan akademis. Kelak, seusai pendidikan S2-nya, musik tetap bertahan dan mewarnai hari-harinya. Pak Ginting bergabung dengan Universitas Macung pada tahun 2007 sebagai salah satu dosen pertama Prodi Sastra Inggris. Selama perjalanan akademik saya, keluarga saya, terutama istri saya, anak-anak saya, dan ibu, mereka adalah sumber motivasi yang tidak tergantikan. Mereka tidak hanya memberikan doa, dukungan moral, tapi juga kesabaran dan pengertian. Bapak adalah orang yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah capek, memiliki semangat yang tinggi. Jika bertekad mencapai sesuatu, maka akan mencurahkan seluruh energinya ke sana. Dan semoga semangat ini bisa menular kepada mahasiswa, teristimewa untuk mahasiswa-mahasiswi di kampus kita, Universitas Macung. Bagi Pak Ginting, Universitas Macung adalah pilar penting dalam perjalanan akademisnya. Universitas Macung adalah pilar penting dalam perjalanan akademik saya. Dan selama hampir 15 tahun, saya bekerja sebagai dosen di Prodi Sastra Inggris. Universitas Macung telah memberikan dukungan dalam pengembangan profesional saya. Dan saya merasa bersyukur menjadi bagian dari komunitas akademis yang hangat, yang memotivasi, dan memberdayakan saya, khususnya di Universitas Macung. Selama bergabung dengan Universitas Macung, Pak Ginting berkesempatan melebarkan kiprahnya dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2011, Pak Ginting mendapatkan kesempatan dari Relo US Embassy untuk mengikuti program e-learning bagi dosen dan guru, bekerja sama dengan University of Maryland di US karena beliau mendapatkan nilai tertinggi di antara semua peserta yang berasal dari Indonesia. Pak Ginting mendapatkan beasiswa untuk berangkat ke University of Maryland dan mengikuti program Teacher Development selama 2 bulan di Amerika. Begitu ia merampungkan S3 dengan fokus language testing, Pak Ginting tidak berhenti memperdalam pengetahuannya
dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris. Ketika itulah, Pak Ginting mulai mendalami peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada tahun 2018, Pak Ginting berkesempatan sekali lagi untuk mengunjungi US, yaitu menghadiri konferensi Relo di Chicago. Mulai tahun 2019, Pak Ginting mendapatkan amanat untuk menjadi dekan di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Macung. Selama beliau menjabat, Pak Ginting berkesempatan membina kerjasama dengan rekan-rekan dosen di FBS dan di luar kampus. Pada masa ini juga, Pak Ginting menginisiasi Indonesian English Lecturers Association atau AELA. Bersama para anggota asosiasi ini dan juga beberapa dosen Fakultas Bahasa dan Seni, Pak Ginting menghasilkan karya-karya yang terpublikasi di jurnal internasional. Saya lebih suka penelitian-penelitian dengan data-data empiris, khususnya hasil observasi saya di kelas, keseharian saya, dan saya bisa mengolahnya menjadi sebuah data yang bisa saya publikasikan di jurnal-jurnal internasional berpublikasi. Dalam perjalanannya menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Pak Ginting menularkan semangatnya dalam menulis untuk mengajak mahasiswa dan rekan-rekan dosen ikut serta dalam proyek-proyek penulisannya. Kami dari dosen pendidikan bahasa Mandarin merasa senang karena Bapak sudah pernah mengajarkan kami untuk menulis buku ataupun melakukan pengabdian masyarakat. Itu adalah pembelajaran yang berharga bagi kami sebagai dosen pemula. Kami berharap dengan dikukuhkannya sebagai guru besar, Pak Ginting tetap mendampingi dan mengajari kami untuk terus bersemangat dalam hal menulis. Sebagai guru besar bidang pembelajaran bahasa Inggris, dengan fokus pembelajaran bahasa berbasis teknologi, Prof. Ginting yakin daya saing Universitas Macung akan melambung tinggi.